Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 724 Mengapa kamu tidak datang menemuiku? Suaranya hampir meraung, dan pada saat yang sama ada rasa benci dan senang yang besar di matanya. Berharap Bairentu akan pincang di tanah setelah mendengar kata Pluto. Anda tahu, di dunia pembunuh, ini adalah nama yang menakutkan. Kecuali 6 pembunuh teratas di depan Pluto, setiap pembunuh yang mendengar nama Pluto pasti akan menghormati. Karena industri ini sedang berjuang dengan kehidupan, penuh dengan emas, bahkan jika hanya ada satu nama yang terpisah, peringkat rendah harus ditundukkan ke peringkat tinggi. Karena pihak lain bisa membunuhnya kapan saja. Oleh karena itu, pelayan bermata biru mengira bahwa pembunuh lokal seperti Bairentu yang bersarang di China, tidak bisa takut setelah mendengar nama Pluto. Lagi pula, sebagai seorang pembunuh, Bairentu harus tahu bahwa kematian itu tidak buruk, tapi yang mengerikan adalah kamu tidak bisa bertahan hidup, dan kamu tidak bisa mati. Tapi yang mengejutkan pelayan bermata biru, setelah mendengar kata-kata Pluto, wajah ratusan orang yang terluka masih tidak menunjukkan ekspresi sama sekali, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, Pluto telah datang ke ibu kota juga. Jadi kenapa dia jangan datang menemuiku? Bye to you. Pelayan bermata biru itu membuka matanya dan menatap ke arah Bairentu, membuka mulutnya, dan sempat sedikit terperangkap beberapa saat sambil berpikir bahwa anak ini sudah gila, bukan? Pluto. Aku sedang membicarakan tentang Pluto. Pelayan bermata biru berpikir bahwa bahasa Mandarinnya tidak begitu standar sehingga Bairentu tidak dapat memahaminya, jadi ia menyesuaikan pengucapannya lagi. Dan dengan sungguh-sungguh menekankan Bairentu, Pluto peringkat ke-7 dalam daftar organisasi pembunuh dunia. Dia berpikir bahwa orang China ini tidak akan bodoh dan tidak pernah mendengar tentang peringkat pembunuh teratas seperti peringkat organisasi pembunuh dunia, bukan? Saya tahu, saya tidak tuli. Bairentu sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara dingin, aku bertanya padamu, mengapa dia tidak datang menemuiku? Dia peringkat ketiga dalam peringkat pembunuh dunia. Dia beberapa level lebih tinggi dari Pluto. Menurut etiket, sejak Pluto datang ke ibu kota, jika dia tahu bahwa dia ada di sini, dia harus datang dan menemuinya terlebih dahulu, untuk mencegahnya menjadi seperti hari ini. Kecelakaan seperti itu terjadi. Jika Pluto datang mengunjunginya lebih awal, ini akan dihindari malam ini. Sampai jumpa. Hahaha, aku di sini bukan untuk melihatmu. Pada saat ini, pintu di sisi lain dapur terbanting terbuka, dan kemudian suara yang hangat terdengar, ngomong-ngomong, aku akan melihatmu di hadapan Tuhan. Suara ini tidak terlalu bagus dalam bahasa Mandarin, dapat dibedakan sebagai orang asing. Lin Yu dan yang lainnya segera mengangkat kepala mereka untuk melihat sumber suara ketika mereka mendengar ini. Mereka melihat 3 pria berambut pirang yang kokoh keluar dari pintu belakang dapur. Pemimpin itu sedang menyisir kepalanya dengan punggung yang layak, dengan wajah persegi dan fitur wajah yang menonjol. Dia merasa agak tampan, tapi sayangnya dia memakai penutup mata hitam di mata kirinya. Seharusnya itu Cyclops. Kata-kata barusan datang darinya. Sepertinya dia adalah Pluto, di mulut pelayan bermata biru. Kedua pria yang mengikutinya memegang senapan mesin ringan di tangan mereka. Setelah berdiri diam, mereka tiba-tiba mengangkat moncongnya, dan mengarahkan moncongnya ke Lin Yu, Bairentu dan lainnya tanpa ragu-ragu. Jiang Yan dan Ye Qingmei ketakutan ketika mereka melihat ini. Bagaimanapun, mereka adalah pertama kalinya mereka melihat adegan seperti ini yang hanya terlihat di TV. Keduanya tiba-tiba meremas Yin Er di tengah dan memeluk mereka bersama. Namun, Lin Yu tenang dan tersenyum pada mereka, menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja. Wah, apakah otakmu rusak? Pluto memandang Bairentu dengan dingin, dan berkata dengan dingin,
apakah kamu idiot dari dunia pembunuh campuran? Belum pernah mendengar namaku. Buka mata anjingmu dan lihat siapa aku. Melihat bahwa Pluto tidak mengenalinya, Bairentu berbalik dan dengan dingin berteriak pada Pluto, kamu dibutakan oleh satu mata. Aku memaafkanmu sekali, tetapi jika kamu tidak dapat mengenalinya lagi, tidak perlu ada mata yang lain. Naik. Brengsek. Bajingan Cina kecil berani mengikutiku. Ya Tuhan. Kamu ini 100 orang membantai orang dewasa. Pluto hendak bersumpah, tetapi di tengah-tengah berbicara, dia tiba-tiba mengenali bekas luka ikonik di wajah Bairentu. Dia tertegun dan membuka mata satu-satunya dan mengamati Bairentu dengan penuh semangat, membenarkan benar dan salah. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa dia akan menemukan tempat ketiga dalam daftar pembunuh dunia di sini. 100 orang membantai orang dewasa. Pelayan bermata biru dan dua pria dengan senapan mesin ringan juga gemetar karena terkejut. Berdiri di depan mereka adalah Master 100 People 2 yang legendaris. Tahukah Anda, 3 teratas dalam peringkat pembunuh dunia seperti dewa bagi orang-orang seperti mereka. Itu adalah ketinggian yang tidak akan pernah bisa mereka capai dalam hidup mereka. Untuk bisa mengikuti peringkat ke-7 Pluto, mereka sudah mengira itu adalah keberuntungan besar. Sepertinya kamu bisa menjaga mata ini sebentar. Bairentu berkata dengan ringan. Master Bairentu, ini benar-benar kamu. Suara Pluto sedikit bergetar, dan tubuhnya yang tinggi dan kokoh tiba-tiba sedikit melengkung, dan seketika menghilang dari tatapan arogan dan megah barusan. Nyatanya ia dan Bairentu hanya bertemu sekali, namun ia selalu memiliki foto Bairentu di tangannya, sehingga bisa dipastikan yang ada di hadapannya memang Bairentu. Nyatanya bukan hanya foto Bairentu saja, tapi sang pembunuh berperingkat lebih tinggi darinya. Dia memiliki semua fotonya, hanya untuk mencegahnya tidak menyadarinya ketika dia bertemu dengannya, dan dia akan bunuh diri. Kenapa kamu di ibu kota? Suara Pluto panik, dan dia melirik Lin Yu, target yang akan dia hancurkan, dan keringat dingin di dahinya tiba-tiba bergetar. Ini. Dia adalah penyelamatku. Bairentu berkata dengan enteng, itu juga keluargaku. Apa? Tiba-tiba Pluto menggigil, menekankan tangannya ke dada, dan membungkukkan tubuhnya dengan tajam hingga 90 derajat. Dia meminta maaf dengan ngeri dan ngeri, saya tidak tahu bagaimana. Dia adalah penyelamatmu, ini aku. Saya minta maaf kepada Anda dan Sir He atas kelalaiannya, Mohon maafkan saya kali ini. Dengan kengerian yang tak terlukiskan dalam suaranya, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan kepalanya menunduk sangat rendah untuk menunjukkan ketulusan dari sikapnya. Tuan ratusan orang tuh, aku. Sialan aku. Pelayan bermata biru yang lumpuh di tanah juga tiba-tiba sembuh, tiba-tiba berlutut dan mengaku bersalah kepada 100 orang. Bairentu menatap ke arah Pluto tanpa ekspresi, lalu melemparkan pistol yang ditemukan dari tangan Pluto ke Pluto, dan berkata dengan acuh tak acuh, maaf, kamu harus sedikit tulus. Iya. Pluto melirik pistol di tanah, dan langsung mengerti apa yang dimaksud Pluto. Tanpa kata kedua, dia menyentuh pistol itu di tanah, mendorong kait pengamannya, dan mengarahkan moncongnya ke bahunya tanpa ragu-ragu. Cepat tarik pelatuknya. Selama Bairentu bisa melepaskannya, satu tangan tidak berarti apa-apa. Ledakan. Suara tembakan terdengar, tetapi yang mengejutkan Pluto, peluru itu tidak mengenai dia sama sekali. Saat dia menarik pelatuk, Bairentu tiba-tiba menamparkan pergelangan tangannya dengan petir, dan peluru terbang ke lengannya ketika moncongnya dibelokkan. Guru 100 orang tuh. Pluto mengangkat kepalanya dan menatap Bairentu dengan ekspresi terkejut. Kau berhutang lengan ini padaku. Taruh di tubuhmu dulu dan bayar kembali saat ada kesempatan. 100 orang tuh berkata dengan enteng, pada kenyataannya, dia hanya menggerakkan hati yang penuh kasih. Untuk identitas sensitif seperti Pluto,
Penghapusan lengan berarti tingkat kematiannya meningkat pesat. Meskipun Pluto menyinggung dia kali ini, dia mengetahuinya tepat waktu, dan Lin Yu dan yang lainnya tidak menderita luka apapun, jadi dia tidak perlu mendorong Pluto sampai mati. Bahkan, setelah melahirkan ide ini, ia sendiri merasa heran. Sebagai pembunuh yang tidak sentimental, ia tidak pernah peduli dengan kehidupan atau kematiannya sendiri. Bagaimana ia bisa berbelas kasih kepada orang lain? Dia tidak bisa membantu menoleh dan melirik Lin Yu di samping, matanya tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu, mengetahui bahwa dia secara tidak sadar dipengaruhi oleh Tuan He yang heroik dan tak tertandingi ini. Pluto mengubah ekspresinya ketika mendengar kata-kata Bairentu. Dia secara alami tahu bahwa Bairentu telah melepaskannya. Hatinya tergerak dan dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Tuan Bairentu, Plutoku berhutang nyawa padamu. Apa yang kamu butuhkan di masa depan? Perintah. Katakan, siapa orang yang mempekerjakanmu kali ini?" Bairentu berkata dengan ringan. Corak kulit Pluto berubah, dan dia buru-buru berkata, "Apakah pengusaha kaya di Australia dengan nama Yan?" Pengusaha kaya Australia. Bairentu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung, dia menoleh dan melirik Lin Yu, matanya sedikit bertanya-tanya. Nama belakangnya adalah Yan. Mungkinkah Yan Lun? Lin Yu mengangkat alisnya, dia memiliki kebencian besar dengannya. Nama keluarganya adalah Yan dan dia adalah seorang pengusaha kaya di luar negeri. Dia tahu bahwa dia hanya Yan Lun. Sepertinya. Pluto mengangguk dengan cepat. Beberapa orang benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya mati. Bairentu juga tiba-tiba teringat pada Yan Lun, mendengus dingin, menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Karena dia ingin mati begitu, aku akan memenuhinya." Guru 100 orang tuh, mengapa repot-repot melakukan hal seperti ini? Kulit Pluto bergerak, dan dia dengan senang hati merekomendasikan dirinya sendiri, "Saya akan memainkan anak ini untukmu, sama seperti yang saya berikan kepada Anda dan Tuan He meminta maaf." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.